Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam kenal semua rekan-rekan, saya Dinta Rahmawati di sini akan memandu untuk kegiatan pembelajaran reproduktif and perinatal epidemiology lecture. Nah, untuk hari ini kita ada pembelajaran tentang perinatal epidemiology, di mana di sini akan dipresentasikan oleh beberapa rekan dari mahasiswa KIAKR dari Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada. Baik, di sesi hari ini kita nanti akan ada sesi pemaparan materi dan kemudian disambung dengan tanya jawab atau diskusi. Baiklah, rekan-rekan, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan segera mulai untuk sesi presentasinya. Dipersilahkan kepada Kak Feriana Citra untuk memulai presentasi. Baik, terima kasih Mbak Dinta atas kesempatan dan waktunya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang perinatal epidemiology, issues, challenge, and potential solution about perinatal and reproductive epidemiology. Oke, salah satu masa yang paling rentan dalam kehidupan manusia itu adalah masa pertumbuhan dan perkembangan intrauterin. Perinatologi adalah cabang ilmu kesehatan yang memberikan perawatan terpadu bagi ibu dan janin. Fokus penelitian epidemiologi perinatal adalah untuk mengidentifikasi dampak kejadian selama kehamilan terhadap jenis kehamilan, termasuk kesehatan ibu, janin, dan neonatal. Dampak faktor yang melekat pada ibu hamil seperti usia, etnis, paparan terhadap zat berbahaya, paparan lingkungan, pola makan, konstitusi genetik, penyakit, dan penggunaan obat-obatan. Lalu apa sih perbedaannya antara epidemiologi tradisional dan epidemiologi perinatal? Nah, untuk epidemiologi tradisional itu lebih fokus terhadap mengukur kejadian dan prevalensi penyakit. Yang kedua, itu perkembangan dan jangka waktu terjadinya penyakit itu tidak dapat diprediksikan. Yang ketiga, umumnya tindakan yang dilakukan adalah untuk melihat hasil dari satu jenis pasien saja. Sedangkan epidemiologi perinatal itu memiliki pembahasan yang lebih luas dan tidak selalu membahas mengenai penyakit. Lalu pada pembahasannya ada pada masa kehamilan itu ada perkembangan dan jangka waktunya dapat diprediksi. Yang ketiga itu tindakan yang dilakukan adalah untuk melihat hasil dari dua pasien yaitu pada ibu dan juga pada bayi. Baik, untuk selanjutnya metodologi dan isu desain penelitian. Dalam hal ini ada beberapa tantangan ya, seperti kita ketahui ada tantangan dalam randomisasi, kesulitan rekrutmen peserta, ukuran sampel terbatas, dan non-independen dalam eh, penelitian kehamilan multiple atau kehamilan kembar. Nah, di sini untuk tantangan dalam randomisasi sendiri itu bisa terdiri dari tantangan etika dan praktis. Jadi, randomisasi dapat menjadi tidak etis jika intervensi yang diuji berpotensi membahayakan ibu dan janinnya. Seperti contoh, apabila kita akan memberikan intervensi mungkin pemaparan asap rokok atau pemberian alkohol. Nah, itu akan berbahaya bagi ibu dan janin, jadi menjadi tidak etis. Berikutnya tantangan praktis yang dimana mempengaruhi hasil kehamilan seperti usia, etnisitas, dan genetik yang tidak dapat diacak. Jadi, ini merupakan sesuatu yang sudah mendasar dan tidak dapat diubah, sehingga randomisasi ini tidak dapat dilakukan. Tantangan selanjutnya adalah kesulitan rekrutmen peserta, di mana berdasarkan kekhawatiran etis juga, ibu hamil cenderung menolak berpartisipasi karena kekhawatiran terkait keselamatan janin dan kecemasan mengenai alokasi pengacakan obat. Di mana ini juga berkaitan dengan preferensi pasien klinis, yang mana preferensi dari dokter atau pasien keluarganya juga dapat mempengaruhi keputusan berpartisipasi, sehingga apabila seorang pasien atau ibu hamil sedang dalam perawatan dokter, dia akan lebih memilih intervensi atau yang diberikan oleh dokternya daripada mengikuti penelitian pada perinatologi ini. Kemudian yang berikutnya, oleh karena kesulitan rekrutmen peserta, akhirnya terjadilah ukuran sampel yang terbatas dan ukuran sampel yang
tidak terlalu besar ini akan mencapai kekuatan statistik yang tidak memadai. Nah, penelitian dengan ukuran sampel kecil seringkali memiliki kekuatan statistik yang rendah sehingga interpretasi hasil tidak signifikan. Dan yang terakhir yaitu non-independen dalam penelitian kehamilan multiple atau kehamilan kembar. Nah, non-independen ini terjadi ketika suatu hasil, dalam hal ini bayi, dipengaruhi oleh hasil dari unit pengamatan lainnya. Nah, dalam kehamilan kembar ini, seperti yang kita ketahui, ada dua bayi yang berada dalam lingkungan yang sama, kemudian mendapatkan nutrisi yang sama, sehingga mereka saling berkaitan dan tidak dapat berdiri secara independen. Oleh karena itu, hal ini dapat mempengaruhi estimasi efek dan tingkat kepercayaan di populasi itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan pada bias dan confounding. Di sini karena tantangan seperti ketidakmampuan untuk melakukan randomisasi, pertimbangan etika, dan kurangnya sumber daya, maka sebagian besar studi epidemiologi pada perinatal itu bersifat observasional. Nah, kemudian ada pada biasnya itu ada bias seleksi, bias pelaporan, dan bias pengukuran. Di mana bias seleksi itu adalah ketidakcocokan dalam pemilihan peserta yang dapat mempengaruhi hasilnya. Kemudian bias pelaporan itu adalah ketidakakuratan dalam melaporkan data dan hasil, dan bias pengukuran adalah kesalahan dalam melakukan pengukuran variabel yang dapat mempengaruhi hasilnya. Kemudian ada umbrella review, yaitu di mana terdapat heterogenitas antar studi yang besar dan bias signifikan yang berlebihan, serta efek studi yang kecil yang mempengaruhi kredibilitas temuan tersebut. Kemudian pada confoundingnya dapat menyebabkan overestimation atau underestimation dari hubungan antara exposure dan hasil yang dapat mengarah pada kesimpulan yang salah. Kemudian, lanjut. Di sini ada credibility of evidence, yaitu pada studi observasional sendiri memiliki tingkat kredibilitas yang rendah. Maka pada penelitian menunjukkan bahwasannya dari asosiasi menunjukkan heterogenitas yang besar antara studi serta indikasi adanya bias yang signifikan. Dan kemudian ada baseline population comparability. Di sini adalah memastikan komparabilitas populasi dasar atau penyesuaian resiko atau penyesuaian untuk campuran kasus yang sangat penting dalam penelitian observasional sendiri. Perbandingan di berbagai perawatan atau institusi juga yang berbeda harus mempertimbangkan resiko perinatal dari populasi yang diteliti. Lanjut. Di sini kita akan membahas tentang difficult in definition of perinatal indicator and outcomes. Di sini yang pertama ada cara untuk mendefinisikan, mengukur, dan membuat indikator perinatal bervariasi karena perbedaan tempat, negara, dan cara pencatatannya sendiri. Kemudian ada pengukuran usia kehamilan yang akurat juga menjadi tantangan dengan perbedaan penggunaan ultrasound antara negara maju dan berkembang. Kemudian adanya berat badan lahir rendah yang dimana ukuran antara yang digunakan sebagai prediktor kesehatan neonatal, tetapi bukan merupakan hasil langsung dari penyakit tersebut. Kemudian ada hasil kehamilan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, yang membuat perancangan penelitian perinatal dan interpretasi temuan menjadi rumit. Selanjutnya ada mengukur dampak jangka panjang dari perawatan medis, yaitu sulit dilakukan karena rentang usia ibu dan bayi yang panjang. Kemudian, memperpendek periode pengukuran dapat menimbulkan bias karena peristiwa yang penting di luar periode tersebut mungkin akan terlewatkan. Next. Oke, selanjutnya untuk rekomendasi ya. Dalam bagian rekomendasi ini pada intinya adalah bagaimana kita untuk mengatasi gitu ya, mengatasi hambatan dan tantangan yang sudah kita ketahui bersama. Salah satunya yaitu bisa dengan melakukan pendekatan Bayesian dalam RCT. Hal ini dilakukan dengan menilai probabilitas manfaat dan resiko dari perawatan yang diuji. Jadi metode ini dinilai lebih fleksibel begitu ya daripada pendekatan yang biasa atau yang tradisional karena hal ini bisa memungkinkan kita untuk memperbarui hasil berdasarkan informasi yang baru terkumpul gitu seiring berjalannya penelitian. Kemudian yang kedua juga
Bisa melakukan desain sekuensial kelompok atau desain adaptif. Hal ini dilakukan dengan mengurangi ukuran sampel, dengan menghentikan penelitian lebih dulu atau lebih awal jika efeknya sudah diketahui, jika efeknya sudah jenuh begitu. Sehingga kita akan menyesuaikan ukuran sampel melalui analisis interim jika terjadi kesalahan parameter di awal tadi. Selanjutnya, integrasi data klinis, yaitu dengan menggunakan rekam medis elektronik atau data klaim administratif, sehingga hal ini kan akan sangat mengurangi resiko terhadap paparan untuk partisipannya begitu. Kemudian bisa juga dilakukan dengan SIAM RCT atau cohort multiple RCT, yaitu dengan meningkatkan rekrutmen dengan mengintegrasikan penelitian ke dalam praktek rutin, seperti kita melakukan di layanan puskesmas atau rumah sakit begitu. Kemudian kita juga bisa dengan melakukan mengatasi confounding pada studi observasional dengan menggunakan model struktural marginal dan kalibrasi skor kecenderungan. Mohon maaf Kak, itu agak tertutup. Ya. Selanjutnya ada kolaborasi internasional. Kita bisa membuka peluang begitu ya untuk mengeksplorasi jaringan untuk studi observasional untuk kita bisa menggait populasi yang lebih besar gitu di berbagai tempat yang lebih luas juga sehingga lebih representatif terhadap populasi. Kemudian juga bisa melakukan metode analitik lanjutan yaitu menerapkan multi-level modeling atau GEA pada studi kecil dengan perbedaan karakteristik antar grup gitu. Next. Nah, sehingga tujuan utamanya dari makalah ini atau sebagai konklusinya adalah tantangan kita dalam menjalankan penelitian dalam bidang RPA dengan mengatasi challenge desain dan analisis pada uji klinis serta studi observasional di epidemiologi perinatal untuk bisa meningkatkan kualitas evidence base-nya. Kemudian juga bisa dilakukan dengan solusi rekrutmennya, yaitu dengan menjelajahi metode untuk mengatasi hambatan rekrutmen responden dalam uji klinis. Bisa juga dengan optimasi desain studi, yaitu mempertimbangkan untuk penggunaan desain sekuensial kelompok, seperti yang tadi sudah disampaikan, atau desain adaptif, atau pendekatan Bayesian, dan bisa juga dengan melakukan kolaborasi global dan standarisasi dengan melibatkan kolaborasi internasional untuk studi observasional dan adopsi protokol standar terkait paparan, hasil, dan analisis statistik dalam studi mendatang. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman pemateri sudah menyampaikan dengan cukup jelas. Ini kita bisa belajar tentang bagaimana itu ya perinatal epidemiologi, mulai dari gambaran penelitian perinatal, kemudian tantangan-tantangan, dan juga bagaimana potensi solusi yang nanti bisa diterapkan peneliti ke depannya. Baik, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab supaya bisa lebih memahami lagi atau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi dari pemaparan tadi. Kami persilahkan untuk penanya untuk melakukan raise hand dan open cam, kemudian nanti bisa perkenalan lalu menyampaikan pertanyaannya. Silahkan yang mau bertanya. Nah, baik, dari Kak Nurendra, boleh diperkenalkan diri dan juga pertanyaannya apa. Silakan. Baik, apakah suara saya bisa terdengar? Sudah cukup clear? Oke, Perkenalkan nama saya Nurenda. Di sini saya izin bertanya terkait materi yang tadi telah disampaikan. Jadi kan tadi sudah sempat dijelaskan ada beberapa tantangan ataupun apa ya semacam challenge yang ada di studi-studi perinatal epidemiologi ini. Nah, sekiranya dari keseluruhan tantangan atau mungkin challenge yang ada itu tuh apa saja sih yang paling signifikan dan bagaimana cara kita sebagai peneliti mungkin atau yang akan menjalankan risetnya itu tuh untuk overcome hal itu gitu atau ya diusahakan supaya hal itu tidak terjadi dan solusinya itu bagaimana. Mungkin sejauh ini masih itu saja sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Nurenda terkait challenge ya, lebih ke challenge untuk epidemiologi perinatal. Boleh langsung dijawab kepada pemateri yang
akan menjelaskan? Oke, baik. Mungkin saya akan coba menjawab. Jadi kalau tantangan yang paling besar pastinya adalah untuk merekrut peserta ya, seperti yang kita ketahui tadi, ya ini adalah kesulitan rekrutmen peserta dan ukuran sampel yang terbatas. Karena kan pasti peserta khawatir karena lagi hamil, kemudian akan mempengaruhi janinnya. Bukan hanya peserta, pasti keluarganya juga begitu. Jadi mungkin solusinya kita harus memberikan edukasi kepada peserta tentang tujuan penelitian, kemudian menjelaskan risiko-risikonya yang mungkin akan kita sampaikan risiko yang minimal ya, berarti kita harus menyampaikan kemudian manfaat potensial penelitian dan juga membuat partisipasi ini untuk seaman mungkin. Jadi perlunya edukasi yang mendalam, kemudian menjaga kerahasiaan pasien juga menurut saya penting agar pasien ini mau untuk menjadi salah satu peserta dalam penelitian ini. Kemudian yang berikutnya pastinya juga kepatuhan karena kan pasti ibu hamil ini kan memiliki banyak kesibukan, terus ada yang harus diurus, keluarga, anak, sehingga kan pasti agak susah untuk patuh. Jadi kita harus mungkin kita dapat memberikan dukungan personal, seperti mungkin kita ada konsultasi atau pengingat, dan mungkin kita harus membuat protokol yang lebih sederhana dan mudah diikuti, tapi tidak mengurangi kualitas data itu sendiri. Dan mungkin satu lagi ya, mungkin beban waktu dan komitmen seperti yang tadi kan ibu hamil pasti mempunyai anak lagi, terus mempunyai suami, sibuk, penuh tantangan. Jadi kita mungkin menyesuaikan penelitian dengan kebutuhan peserta seperti mengurangi frekuensi kunjungan. Mungkin kita bisa menggunakan metode aplikasi-aplikasi atau menggunakan survei-survei online sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Mungkin seperti itu, Mbak Nurendra. Baik, terima kasih Karya penjelasannya. Apakah sudah cukup menjawab, Kak Nurenda? Baik, jadi intinya adalah kita harus mengkomunikasikan ya apa yang menjadi tujuan kita dan goals kita di depan gitu. Jadi kita harus menekankan ke inform konsennya gitu ya Kak. Iya, benar. Oke, oke. Sehingga Dari ya peserta merasa aman, terus mau untuk konsisten mengikuti penelitian ini sampai selesai. Oke, baik. Dari aku udah cukup banget sih Kak menjawab banget. Terima kasih untuk Kak Ria sudah berkenan untuk menjelaskan. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama dan sudah dijawab. Selanjutnya, boleh yang ingin bertanya juga, silakan untuk raise hand. Oke, sudah ada yang raise hand nih dari Kak Windu. Silahkan memperkenalkan diri dan juga menyampaikan pertanyaannya. Baik, apakah suara saya sudah terdengar, Mbak? Sudah aman. Terima kasih Mbak Dinta selaku moderator dan terima kasih atas pemaparan materi yang sangat menarik dari kelompok. Perkenalkan, saya Windu Syawalina. Izin bertanya pada bagian pembahasan rekomendasi ya yang dijelaskan oleh Mbak Sesi. Tadi disebutkan bahwa ada penggunaan desain SMCM RCT gitu. Nah, sekiranya boleh dijelaskan lebih lanjut tentang bagaimana desain ini bisa diterapkan dalam praktiknya dan kemungkinan tantangan yang dihadapi itu seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Windu. Boleh langsung dijawab tentang CMRCT oleh Kak Sepsiana. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Windu, bagus sekali ya. Memang CMRCT ini jarang sekali terdengar, tapi sebetulnya ini sangat membantu untuk penelitian terkait epidemiologi RPI ya. Secara sederhana, CMRCT atau yang disebut dengan cohort multiple gitu ya, adalah desain penelitian yang menggabungkan penelitian klinis ke dalam praktik layanan kesehatan biasa gitu. Jadi nanti contohnya peneliti bisa membuat satu kelompok besar peserta gitu, misalkan satu kelompok ibu hamil yang periksa di 1 minggu begitu ya. Untuk ditanyakan siapa yang bersedia untuk diikuti dalam jangka panjang. Nanti yang diikuti itu akan menjadi kelompok intervensi. Kemudian nanti yang tidak diikuti atau yang tidak masuk ke dalam intervensi itu akan dijadikan sebagai kelompok kontrol. Nah, dengan kohort ini tuh peserta bisa
lebih enjoy untuk dikenakan intervensi karena nanti akan ngeblind dengan periksa mereka secara rutin begitu. Jadi dari kohort ini mereka akan dilakukan berbagai uji coba klinis dan uji coba klinisnya itu juga dilakukan secara acak. Sehingga nanti mereka yang tidak terpilih akan tetap sebagai kelompok kontrol tanpa menerima intervensi. Dan keunggulannya mereka akan merasa lebih nyaman karena mereka menjalani penelitian dalam situasi rutin, begitu situasi rutin pemeriksaan begitu. Dan kita juga sebagai peneliti dapat mengumpulkan data jangka panjang secara alamiah sehingga lebih realistis begitu ya dan berhubungan langsung dengan praktik kegiatan sehari-hari. Cuman ya itu mungkin kelemahannya adalah eh, potensi biasnya cukup besar. Karena kan nanti ada potensi orang-orang yang kita ikuti ini nanti mungkin pindah domisili. Misal tadi di case ibu hamil ya, pindah domisili atau nanti meninggal karena keadaan yang lain begitu sehingga nanti akan mempengaruhi besar sampling yang sudah kita atur di awal. Begitu. Kemudian juga bisa mereka tidak selalu periksa di tempat yang sama. Mungkin nanti mereka selain periksa di rumah sakit X, nanti ternyata mereka juga periksa di klinik bidan Y dan Z begitu sehingga data-data itu tidak bisa kita kumpulkan apabila mereka tidak memberikan pengakuan secara rutin begitu terkait dengan pemeriksaan mereka. Mungkin begitu sih Mbak Windu, semoga bisa dipahami. Ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Silakan Kak Windu jika ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan kembali. Kalau dari saya sudah cukup jelas dan sangat menjawab. Terima kasih Mbak Sepsiana sudah berkenan menjawab. Kembali. Baik, terima kasih. Sudah pertanyaan kedua sudah terjawab. Masih adakah lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Kak Miranda untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih Mbak Dinta untuk waktunya. Saya di sini Miranda, izin bertanya. Mungkin kan tadi juga sudah dijelaskan ya, ada beberapa aspek dari penelitian perinatal yang perlu diperhatikan seperti itu. Berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain. Nah, di sini saya izin bertanya, apakah menurut presenter ada aspek-aspek yang masih kurang diperhatikan sehingga masih lebih banyak butuh perhatian dari komunitas penelitian mengenai penelitian perinatal ini, gitu. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagus sekali ya, tentang hal-hal yang mungkin terlewat gitu. Dipersilakan untuk pemateri yang akan menjawab. Baik, mungkin di sini saya akan mencoba menjawab. Terima kasih buat Miranda yang sudah bertanya. Di sini saya akan menjawab. Yang pertama itu yang perlu diperhatikan yaitu standarisasi data, di mana tadi sudah dijelaskan bahwasannya itu banyak variasi definisi, pengukuran, indikator dalam penelitian itu menggambarkan bahwasannya perbedaan perinatal itu dari berbagai wilayah atau negara. Jadi menyebabkan terbatasnya hasil dan penemuan penelitian. Kemudian adanya tadi bias. Nah, bias itu menjadi perhatian di dalam studi observasional karena menyebabkan ketidakmampuan randomisasi sampel penelitian, adanya pertimbangan etika penelitian, kurangnya sumber daya, dan ketidakpastian terapi yang diberikan. Kemudian yang terakhir tuh yang perlu diperhatikan adalah confounding sendiri. Nah, confounding ini juga pada penelitian ini ada membahas tentang abortus, yaitu di mana dia sulit untuk menentukan kapannya kematian terjadi secara spesifik. Sehingga parameter yang digunakan untuk memprediksi kematian tersebut mengakibatkan pengukurannya itu bisa berlebih atau berkurang. Jadi mengakibatkan kesimpulan yang salah. Seperti itu dari saya mungkin cukup. Kembalikan kepada Mbak Dinta. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah, terima kasih Mbak Vivi. Oke, terima kasih untuk penanya dan pemateri yang sudah menanggapi. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada yang menanyakan lagi, mungkin sebagai penutup saya ingin juga nih menanyakan hal hal yang mungkin bisa menjadi renungan kita semua ya. Karena terkait tadi ada tantangan tentang penelitian di bidang perinatal, tentunya ada solusi-solusi atau inovasi yang mungkin bisa dilakukan gitu mengenai teknologi atau peran penggunaan data seperti data kesehatan elektronik untuk meningkatkan kualitas penelitian perinatal di masa depan.
Barangkali ada pemateri yang bisa menjelaskan untuk hal ini. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dinta mungkin atas konklusinya. Mungkin saya bisa menjelaskan sedikit. Jadi, kira-kira untuk seberapa penting peranan teknologi terhadap peningkatan kualitas efisiensi penelitian di perinatal di masa depan, yaitu pengumpulan data yang akurat dan real time, itu penggunaan skala data yang lebih luas, dan peningkatan kolaborasi antar disiplin, itu merupakan peran teknologi yang akan cukup berpengaruh untuk data kesehatan elektronik dan juga pemanfaatan machine learning dan AI itu mengidentifikasi pola dan prediksi hasil kesehatan perinatal. Teknologi itu tuh mampu memprediksi komplikasi atau risiko kesehatan tertentu secara lebih dini yang memungkinkan intervensi dini dilakukan secepat mungkin, dan efisiensi penelitian dengan penggunaan data kesehatan elektronik yang 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 tepat itu diperlukan untuk pengumpulan data dibandingkan kita harus mencari secara manual seperti itu. Jadi peran teknologi yang tadi sudah saya jelaskan itu yang ada di penelitian itu juga cukup penting peranannya pada data kesehatan elektronik. Oke, baik. Terima kasih untuk eh, jawabannya, Kak Citra. Baiklah, rekan-rekan, mungkin kita sudah sampai di bagian akhir ya dari Reproductive and Perinatal Epidemiology Lecture. Kami sampaikan, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara ini, dan semoga kegiatan belajar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah wawasan dan juga menambah pengalaman kita. Saya sampaikan juga terima kasih untuk semua pemateri dan juga semua peserta yang telah mengikuti kegiatan hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses untuk semua.